Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu penyebab dan cara mengatasi Windows lemot pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi khusus di video ini saya bakal kasih full videonya ya. Jadi diusahakan kalian tonton dari awal sampai akhir biar kalian tahu penyebab dan juga cara mengatasi Windows lemot yang satu ini ya, oke? Nah, jadi untuk Windowsnya sendiri itu bisa kalian coba ya kalau kalian misalkan di Windows 10, di Windows Plus, atau mungkin di Windows 7. Nah, itu mungkin kalian juga bisa ya mencoba cara-cara yang bakal saya kasih tahu ini ya sekaligus penyebabnya ya, oke? Oke, jadi penyebab yang pertama adalah Windowsnya perlu disetting. Oke, jadi siapa yang kalian ketika sudah memiliki Windows itu kalian langsung pakai untuk beraktivitas, entah untuk kerja, untuk tugas, atau untuk bermain game. Nah, sebenarnya Windows sendiri ketika kalian sudah install ya atau sudah memiliki Windows, justru kalian harus setting terlebih dahulu untuk Windowsnya. Karena Windows sendiri itu untuk settingannya itu belum 100% yang kita inginkan. Karena justru ya kalau misalkan kita belum setting nih, nah nanti kalian bakal merasakan bahwa Windows kalian itu kayak istilahnya lebih berat ya. Jadi saran saya mending untuk disetting terlebih dahulu ya. Nah, bagi kalian yang memakai Windows 10 atau Windows 11, nah jangan khawatir karena saya sudah siapkan untuk videonya bagaimana sih settingan Windows 10 atau Windows Plus terbaik. Nah, jadi teman-teman tinggal tonton video yang ini. Ya, maksud saya kedua video yang ini. Jadi disesuaikan saja ya. Kalau sebelah kiri itu adalah Windows 10 dan di sebelah kanan adalah Windows Plus ya. Nah, jadi untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi ya. Oke, jadi kalian tinggal klik linknya langsung kalian nonton ya dari awal sampai akhir. Oke. Oke, jadi yang nomor kedua adalah banyaknya file sampah yang menumpuk. Nah, jadi siapa nih bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menemukan file sampah yang tersimpan di PC atau laptop kalian? Nah, jadi sebenarnya mungkin beberapa dari kalian sudah tahu ya, terutama yang di temp, persen, private ya. Nah, sebenarnya tidak hanya ketiga itu aja, tetapi masih ada yang lain. Terutama kalau kalian memiliki aplikasi-aplikasi tertentu, maka aplikasi tersebut akan mengeluarkan file sampah yang tersimpan di folder si aplikasinya gitu loh. Nah, jadi bagi kalian yang pengen tahu file sampah mana saja yang bisa kalian hapus, nah jadi kalian langsung saja tonton video ini. Di sini sudah saya jelaskan. Bukan di sini ya, maksud saya di situ saya sudah jelaskan dari awal sampai akhir itu file-file sampah yang tersembunyi. Jadi kalian bisa menghapusnya ya dan Windows kalian akan semakin lebih fresh lagi ya, lebih bersih lagi ya. Nah, jadi untuk link videonya sudah saya taruh juga di deskripsi ya, oke? Yang bagi yang mau menonton ya. Nah, jadi lanjut ke nomor ketiga adalah kapasitas drive C yang hampir penuh. Oke, jadi mungkin sebagian dari kalian drive C-nya itu untuk kapasitasnya masih ada space-nya ya. Nah, jadi kalau kalian klik atau pencet di keyboard Windows plus E, kemudian kalian ke disk PC. Nah, di sini ya di drive C, kalau punya saya ini masih ada 12 GB ya, yang artinya itu masih cukup banyak ya 12 GB. Tetapi bagi teman-teman yang kapasitasnya untuk free space-nya sudah 3 GB, 2 GB atau bahkan 1 GB atau mungkin 5 GB. Nah, itu teman-teman cepat-cepat untuk menambah kapasitas dari drive C kalian masing-masing. Nah, caranya gimana, Bang? Nah, jadi kalian cukup tonton di video ini karena saya sudah jelaskan beberapa tips dan trik bagaimana cara menambah kapasitas drive C kalian dengan mudah dan simple ya. Untuk link videonya ada di deskripsi video ya bagi kalian yang mau menonton, oke? Oke, jadi lanjut ke nomor
Keempat adalah terlalu banyak aplikasi, program, atau software. Nah, jadi siapa nih bagi kalian yang suka ngedownload entah aplikasi, software, atau program, tetapi tidak semua aplikasi atau software atau program tersebut tidak terpakai alias percuma-cuma ya. Nah, mending saran saya dihapus saja ya. Nah, cara menghapusnya gampang banget. Kalian tinggal pergi ke settings ya. Nah, kemudian di settings, teman-teman tinggal pergi saja ke apps ya. Di sini, kemudian teman-teman pergi ke apps and features. Atau kalau misalkan teman-teman bingung, ya teman-teman tinggal cari di menu pencarian, ketik apps. Kemudian teman-teman pilih add or remove programs. Nah, di sini ya, jadi teman-teman hapus saja beberapa aplikasi software atau program yang tidak terpakai lagi. Karena kalau semakin banyak aplikasi software atau program yang menumpuk di komputer atau di laptop kalian, maka nanti Windows kalian juga akan semakin berat. Karena terdapat banyak sekali aplikasi yang kalian simpan di Windows ya. Dan juga bisa menambah kapasitas drive C kalian jika aplikasi tersebut diinstal di drive C ya. Nah, jadi silakan dipilih-pilih saja. Kalau masih dipakai ya jangan dihapus. Kalau sudah tidak dipakai ya dihapus ya, oke? Oke, jadi lanjut ke nomor kelima yaitu banyaknya aplikasi, program atau software yang berjalan di latar belakang. Ya, jadi caranya bagaimana untuk mengeceknya apakah aplikasinya yang berjalan di latar belakang itu banyak atau tidak? Nah, caranya teman-teman tinggal di start menu ya di gambar Windows ini, klik kanan kemudian pilih Text Manager ya. Nah, kemudian jika sudah kebuka untuk Text Manager-nya, di sini teman-teman bakal lihat untuk beberapa proses yang dilakukan oleh aplikasi software atau program kalian ya. Nah, jadi cara menentukan aplikasi mana saja yang berjalan di latar belakang, nah teman-teman bisa cari di kategori background processes. Nah, jadi kategori ini merupakan software-software atau program-program yang berjalan di latar belakang. Jadi kalian itu tidak tahu ternyata aplikasi tersebut berjalan di latar belakang ya. Nah, cara untuk menutup aplikasi software atau program tersebut, caranya teman-teman tinggal klik kanan saja. Contoh saya bakal menutup Windows Widgets ya. Jadi klik kanan, kemudian pilih End Text ya, End Text yang ini ya. Nah, jadi ditunggu saja sampai aplikasinya hilang dari Text Manager. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mohon dipilih baik-baik karena kalau kalian salah menutupnya atau salah menutup program atau software tersebut, misalnya kalian menutup programnya Windows, nah itu bisa bahaya. Makanya mohon dipilih secara baik-baik ya, oke? Oke, jadi lanjut ke penyebab yang keenam yaitu Windows yang minta diinstal ulang atau di-reset. Nah, setelah kalian mengikuti cara 1 sampai nomor 5 tetap lemot Windows-nya, entah Windows 7, 10, atau 11, nah berarti Windows kalian itu minta diinstal ulang atau di-reset. Nah, sebenarnya cara yang paling mudah itu adalah di-reset, dan kalau install ulang itu adalah cara yang paling repot ya. Bisa dibilang repot, bisa dibilang susah juga ya. Nah, jadi di sini saya bakal tunjukin bagaimana cara mereset Windows. Jadi kalian tinggal cari di menu pencarian, ketik reset. Kemudian nanti teman-teman pilih reset this PC. Jika sudah bisa diklik. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung klik reset PC. Oke. Nah, di sini ada dua opsi ya, opsi. Jadi yang pertama adalah keep my files, kemudian yang kedua adalah remove everything. Jadi ini pilih sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian ingin menyimpan file-file pribadi kalian, maka pilihlah keep my files. Atau misalkan kalian sudah membackup semua file pribadi kalian atau file penting kalian, maka kalian bisa langsung untuk remove everything. Dan juga perlu diingat bahwa untuk mereset Windows, semua aplikasi software atau program itu bakal dihapus ya. Jadi kalian perlu menginstal ulang lagi ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian misalkan ingin menginstal ulang Windows, kalian bisa tonton video yang ini. Karena di sini sudah saya jelaskan step by step untuk menginstal ulang Windows dari awal sampai akhir.
Ya, jadi untuk link videonya sudah saya simpan di deskripsi bagi yang mau menonton ya, oke? Oke, jadi lanjut ke nomor ketujuh, ya penyebab terakhir, yaitu salah satu komponen PC atau laptop perlu diganti. Oke, jadi kalau misalkan saya katakan ya, sebenarnya komponen PC dan juga komponen laptop itu yang paling awet itu adalah komponen PC ya bisa dibilang karena komponen PC itu untuk part-partnya sendiri, untuk komponen-komponennya sendiri itu sudah real dan tidak gimana ya, udah asli lah terbentuk. Cuman tetap saja kalian harus untuk memeriksanya siapa tahu ada yang perlu diganti ya. Dan juga sama halnya dengan komponen laptop kalian ya jika kalian memakai laptop ya. Nah, jadi kalian tinggal bongkar sedikit saja laptop kalian, jangan terlalu dibongkar banget. Nanti kalau kalian pasang kembali bakal susah lagi ya, bakal kebingungan lagi. Jadi kalian tinggal bongkar saja apa yang kalian pengen periksa ya, misal mau meriksa fan-nya atau prosesornya atau mungkin SSD-nya atau HDD-nya. Nah, juga bagi kalian yang masih memakai hard disk drive alias HDD, saran saya kalian harus ganti ke SSD alias solid state drive. Karena kalau kalian masih pakai HDD, dijamin kalian booting Windows atau istilahnya masuk ke Windows itu lamanya minta ampun. Jadi kalian langsung beli saja SSD paling murah, kalian ganti, dijamin kalian booting ke Windows atau masuk ke Windows itu dijamin cepat 3 kali lipat atau 2 kali lipat dari hard disk kalian, dan juga akan menambah kecepatan membuka aplikasinya ya, seperti itu untuk sedikit informasi ya, oke. Nah, jadi itu saja beberapa penyebab dan juga cara mengatasinya. Well, sebenarnya cara mengatasinya itu kebanyakan saya kasih taunya itu tonton di video ini ya, memang karena sudah saya buatkan gitu loh. Dan juga di beberapa video itu sudah saya jelaskan, sudah capek-capek ya. Nah, biar kalian itu juga semakin paham gitu loh. Sebenarnya apa sih, kemudian apa gitu loh kelebihannya dan juga keuntungan jika itu ada di Windows kalian. Ya oke. Oke, jadi video tentang penyebab dan cara mengatasi Windows 5 pada PC Naruto sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan kasih banyak pada teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini. Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.